warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasiratunisa. Saya bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Bima, Kota Cirebon. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 mata pelajaran PAI di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran. Mari kita saksikan bersama video pembelajaran yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca surah Al-Falaq secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min
kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mengamati materi dari PowerPoint. Ya. Ibu sudah menyiapkan materi dalam PowerPoint, nanti kalian amati bersama-sama. Yang kedua, kalian harus mengamati video tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam serta menunjukkan sikap-sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, sekarang kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zolim, yaitu Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, kerap berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat mempercayai ramalan dari tukang sihir. Suatu hari, tukang sihir istana memberitahu ramalannya kepada Fir'aun. Katanya, kelak akan muncul seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Fir'aun pun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa bernama Yukabad, dan ia berasal dari Bani Israel. Pada saat Yukabad melahirkan Nabi Musa, ia sangat khawatir bahwa Fir'aun akan membunuh anak laki-lakinya tersebut. Yukabad kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar anak dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-7. Yukabad pun menghanyutkan bayinya di atas keranjang yang mengapung mengikuti arus sungai Nil. Tidak disangka-sangka, ternyata keranjang bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Istri Fir'aun yaitu Ratu Asiyah mengambil keranjang tersebut. Betapa kagetnya Ratu Asiyah ketika melihat keranjang tersebut berisikan seorang bayi mungil yang masih merah. Ratu kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun pun luluh hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Ratu sangat menyayangi Nabi Musa. Ia menganggapnya sebagai anak sendiri. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Banyak yang sudah mencoba menyusuinya, tapi bayi Musa tetap tidak mau dan terus menangis. Sudah mengamati PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Kalian juga sudah melihat video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sekarang kalian mengamati dengan membaca dari buku PAI. Silahkan anak-anak buka buku PAI ini halaman 54. Kalian baca dengan teliti. Buka halaman 54 ya.
Kresna. Udahlah satu aja, itu kalimatnya panjang. Ayo kerjain. Beneran. Kasih sama anak-anak dulu dong. Please. Kenapa Nabi Musa dihantarkan ke sungai agar tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun? Karena setiap bayi laki-laki di kota Mesir harus dibunuh. 2. Kenapa Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir? Karena Nabi Musa alaihissalam dikejar tentara Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular, dan 2 membelah sungai merah menjadi 2. Sikap apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Musa? Menanam kasih sayang. 2. Dan tolong menolong. 5. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kasih sayang Nabi Musa? Kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tepuk tangan. Yeay.